Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya. Untuk pertama-tama, sebelum memulai, saya akan coba untuk menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader. Di mana nanti untuk rekan-rekan yang tergabung dalam grup ini nanti akan mendapatkan fasilitas yang antara lain mendapatkan rekomendasi saham ya, lengkap dengan chart analisa teknikalnya, dengan juga trading plan yang jelas ya, dan juga nanti berikut panduan setelah membeli ya. Nah, nanti keuntungan lain ya, fasilitas lain yang akan didapatkan yaitu rekan-rekan akan mendapatkan suatu bisa merequest ya untuk chart analisa suatu teknikal saham ya. Seperti ini contohnya, di mana ada member yang menanyakan masalah saham Adaro. Nanti akan diberikan chart analisa teknikalnya dan berikut analisanya ya. Dan kemudian bisa menanyakan kondisi terupdate dari suatu saham ya. Contohnya di sini yaitu Adaro. Berapa harga yang masih dipantau dan acuan pergerakan sahamnya ya. Nah, berikutnya akan diberikan update berikutnya ya untuk pergerakan Adaro ya. Nah, ketika Adaro rebound ya, ini di dalam membership akan diberikan suatu alert ya, menandakan bahwa Adaro sudah mulai rebound ya. Nah, seperti itu untuk fasilitas yang ada ya, jadi bisa menanyakan segala hal ya berkaitan dengan saham ya. Jadi nanti juga akan mendapatkan update-update-nya ya. Bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan saham yang pertama ya. Kita akan membahas sektor properti ya, di mana sektor properti hari ini pergerakannya cukup menarik ya hari ini ya. Nah, salah satu yang akan kita bahas pertama kali yaitu Summarecon Agung atau SMRA ya. Nah, bila kita lihat ya, ini SMRA pergerakannya di bulan Juni, terlihat SMRA berkonsolidasi ya, di dalam suatu pola yang bisa disebut descending triangle ya. Bisa juga ini membentuk pola flag juga ya. Flag dengan ini adalah flag patternnya ya, dan ini adalah tiangnya ya. Dan ini hari ini SMRA rebound ya setelah dia mantul dari supportnya yang ada di 600 ya, dan close di 645 ya. Dan apabila besok ya SMRA melanjutkan kenaikannya ya dan tutup di atas 65, berarti dia break keluar dari downtrend channel short term dan mempunyai potensi untuk lanjut naik ya, menguji resisten area yang ada di 690 sampai 740. Nah, apabila kita menggunakan pola pattern ya, ini ada target lanjutannya ya, yaitu ke resisten berikutnya yang ada di 870. Nah, bila kita lihat ya, ini hari ini setelah volume transaksi menurun terus ya, pada hari ini tiba-tiba transaksi Summarecon
meningkat kembali ya. Dan bisa kita ketahui dari MACD-nya juga terlihat sudah mulai ada akumulasi beli yang cukup kuat ya. Sehingga rebound-nya cukup strong ya untuk SMN. Nah, kita akan tunggu besok apakah SMRA bisa keluar ya dari downtrend jangka pendek short term ini dengan membentuk candle yang cukup bagus ya, maksudnya candlenya memiliki body yang cukup panjang ya, dan tidak gap up terlalu tinggi dan berhasil ditutup di high ya. Dan di atas 730 ini ya ada gap ya, Sumarekon ada gap di 800 ya. Nah, kita akan tunggu pergerakan Sumarekon besok ya. Oke, berikutnya kita akan membahas saham sektor properti yang lainnya ya. Ini ada CTRA ya. Nah, bentukannya, polanya hampir sama ya. Di sini membentuk pattern descending triangle juga ya. Dan juga hari ini mampu rebound dari support areanya di 615 dan close di 605 tepat di bagian up downtrend channelnya ya. Nah, kita akan tunggu besok apabila kenaikan CTRA ini berlanjut dan keluar dari area downtrend ini. Jadi CTRA potensi untuk lanjut naik ya, menuju ke resisten di 735 ya. Dengan syarat ya, closing dari CTRA di atas 665 ya. Apabila close-nya di atas besok naik ya, dan close-nya di atas 665, potensi CTRA akan menjadi lebih besar ya, untuk cepat sampai ke resisten 735. Nah, sama dengan Sumarekon ya, terlihat ketika penurunan ini tidak disertai dengan volume ya, dan ketika dia di support ya, di area 615 ini, terlihat volume naik ya, dengan signifikan ya, sehingga mantulnya pun berarti reboundnya cukup valid ya. Nah, bila kita lihat dari MACD-nya pun, bila kita lihat sudah mulai adanya akumulasi belinya sudah mulai cukup kuat ya. Nah, kita harapkan besok CTRA bisa menguat ya, untuk melanjutkan kenaikannya menuju ke resisten 735. Dan untuk kita lihat untuk tantangan terlihat CTRA masih cukup bagus. Masih penurunannya pun, koreksinya pun masih membentuk higher low ya. Nah, kita akan tunggu reboundnya bila uptrend dari CTRA ini berlanjut, ia harus bisa membuat high yang lebih tinggi daripada 810. Oke, berikutnya kita akan melihat saham dari sektor properti yang lainnya, yaitu Bumi Serpong Damai atau BSDE ya. Nah, BSDE juga membentuk pola yang sama ya. Ini polanya, dia membentuk pola descending triangle juga ya. Nah, bedanya hari ini kenaikannya belum menguji dari downtrend channel short term-nya ya. Jadi masih ada spread ya. Ini kisaran di 780, 790 dan ini hari ini baru close di 760 ya. Nah, kita lihat volume ketika masa konsolidasi juga sama ya. Polanya ini descending triangle ya. Kita lihat volume makin turun dan sampai hari ini pun belum terlalu signifikan ya kenaikannya ya. Nah, kita akan tunggu besok ya apabila kenaikan BSD ini bisa melanjutkan kenaikannya ya, dengan bisa close di atas 800 ya, sekitar 800-an. Ini potensi BSD ya.
untuk naik lagi menuju ke area resistennya yang ada di 850 sampai 885 ya. Walaupun kenaikannya belum terlalu tinggi volumenya ya, namun dari indikator MACD-nya sudah mulai terlihat adanya akumulasi beli yang cukup bagus ya. Nah, kita akan tunggu pergerakan dari sektor properti ini ya. Ini yang kita bahas hari ini, 3 saham sektor properti ini merupakan pergerakannya yang cukup liquid dan termasuk di leader di sektor properti ya. Oke, saham berikutnya kita akan pindah ke sektor konstruksi ya. Nah, hari ini konstruksi kita akan mulai membahasnya dengan kita akan bahas mulai kan dari yang kenaikannya memimpin kenaikan di sektor konstruksi, yaitu kita akan membahas PTPP ya. Nah, ini PTPP bila hari ini properti baru mau menembus descending triangle-nya. Namun PTPP terlihat selangkah lebih maju ya. Ini PTPP ya. Ya, pembentukan descending-nya sudah terlewati ya, sudah tertembus sejak 4 hari yang lalu ya. Dan hari ini ya, kemarin kenaikannya tertahan di resisten minor 900 ya. 900 dan kemudian hari ini dia breakout dengan volume yang luar biasa besar ya. Kita lihat ya, volumenya besar sekali ya. Sehingga bisa langsung menembus resisten ya. 900-nya tertembus dengan bagus sekali ya. Dan kita lihat ini membuat MACD-nya pun kita lihat langsung golden cross ya. Jadi terlihat cukup bagus sekali ya. Untuk PTPP sangat bagus ya. Dan besok PTPP ini potensi untuk menguji resistennya di 995. Nah, di atas area sini dapat kita perhatikan ya. Ada 2 gap ya. Nah, ini ada gap pertama di 1100 dan gap kedua yang ada di 1155 ya. Apabila besok bisa menembus dengan mulus ya resisten 995 ya. Ini adalah target berikutnya ya. Jadi untuk PTPP ini terlihat pergerakannya memimpin ya. Pergerakannya memimpin daripada sektor konstruksi yang lainnya ya. Ya. Nah, yang kedua yang pergerakannya bagus ya di satu konstruksi masih ada adikarya ya. Nah, biasanya adikarya seperti kenaikan sebelum-sebelumnya terlihat bolot ya, maksudnya lelet biasanya ditempatkan kenaikan terakhir ya. Nah, untuk yang kali ini konstruksi 4 saham konstruksi ini yang naik pertama malah PTPP dan kedua ADI ya. Nah, Wika dan WSKT terlihat sangat berat ya kenaikannya untuk yang kali ini ya. Nah, ini ADI sekarang dia menjadi nomor 2 ya. Sebelum PTPP ya, setelah PTPP ya. Ini hari ini ADI pun juga mampu rebound ya. Bisa kita lihat ya, dia polanya tidak membentuk descending ya, namun dia membentuk suatu polanya sideways ya dengan support di 600 ya. Dan juga resistennya ini ada di 645 ya. Jadi hari ini sudah menembus 645 ya. Ini 645 cukup lumayan ya, alot ya 645 ini ya. Nah, ini hari ini ADI menguji 645 kembali ya. Nah, besok potensinya ya, bila tetap bertahan di close di atas 645 dan naik ya, ini besok akan menguji resisten di 705 ya, nah, kisarannya ya. 685 sampai 705 ya untuk resistennya ya. Dan ini apabila tembus lagi, ada potensi lanjut naik ke 800 ya. Nah, ini bentar. Ini ADI ternyata ada gap juga ya. Nah, kita akan cek nih di berapa ya ini coba. ADI.
di 760. Ini ada gap kecil ya di 760 ya untuk ADI ya. 760. Nah, hari ini juga volume dari ADI pun langsung besar ya. Setelah sebelumnya sepi, tiba-tiba langsung meledak kembali ya. Dengan volume yang cukup besar ini, ADI berhasil membreakout dari sideway-nya ya. Dan kita lihat MACD-nya pun langsung golden cross ya, hijau ya, langsung naik ya. Berlihatkan adanya akumulasi beli yang cukup besar terjadi di ADI. Oke. Saham berikutnya yang akan kita coba bahas yaitu, nah, dari sektor berikutnya kita ambil dari sektor mining oil ya, ELSA ya. Nah, ELSA terlihat kemarin rebound ya, ini kemarin rebound ya dari supportnya yang ada di 220 ya. Bila kita cermati di ELSA ini sebelumnya terbentuk pola ascending triangle ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah break, membentuk resisten baru di 244. Dan kemudian terlihat ELSA ini sideway ya, di range 220 sampai 244 ini ya. Di besok ini ada potensi ya, untuk ELSA akan menguji area resistennya yang ada di 234 sampai 244 ini ya. Nah, ini ada sentimen yang bagus di ELSA ya. Di nanti tanggal 8 Juli ELSA akan mengadakan RUPS ya. Nah, ini biasanya sebelum RUPS malah dia ada chance untuk naik ya. Nah, nanti setelah RUPS apabila membagikan dividen nanti akan cenderung stuck sudah ya. Ini merupakan kesempatan yang bagus untuk ELSA ya. Rekan-rekan ya. Ke depan ini ada potensi ELSA untuk menembus resisten sideway-nya selama ini ya, dalam 3 minggu terakhir ini ya. Apabila berhasil ya, akan menuju ke resisten berikutnya yang ada di 270. Oke, berikutnya kita akan lihat. Nah, ini ada saham Era Jaya Swasembada atau ERA ya. Nah, ERA terlihat hari ini masih gagal ya untuk menembus resisten minornya yang ada di 1285 ya. Ya, ini masih gagal ya, dan dia turun kembali ya. Nah, selama dia masih bertahan di atas 1210 ya, terlihat masih cukup oke ya. Jadi ini juga sama ya, rata-rata membentuk descending triangle, dan ini sudah mulai keluar ya. Kita akan menunggu besok ya, apabila market kembali kondusif dan IHSG bisa melanjutkan kenaikan dan menembus level psikologis 5.000, bukan tidak mungkin ERA akan kembali naik menembus resisten 1285 dan lanjut menguji resisten 1400. Nah, untuk volume sendiri memang masih terlihat masih cukup, belum ada tanda-tanda kenaikan volume ya, jadi terlihat harga masih mendatar ya. Nah, sedang dari indikator MACD dalam 3 hari terakhir ini sudah mulai ada tanda-tanda adanya akumulasi yang terjadi ya. Nah, kita akan tunggu untuk menunggu volume ya, karena tanpa volume harga akan cenderung bergerak sideways ya. Nah, oke. Untuk berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan IHSG ya. Nah, seperti kemarin ya, sebelum di video-video sebelumnya ya, ini IHSG mengalami suatu tren konsolidasi yang cukup panjang ya. Kita lihat ya, proses konsolidasinya cukup panjang ya. Dan sampai dia bergerak dalam range yang sangat sempit ya, di kisaran 4.800 sampai 5.000 ya. Kisarannya 4.800 sampai 5.000 ya, jadi pergerakannya cenderung sideways ya. Dan terlihat besok ya, ini hari ini sudah mulai ada tanda-tanda di mana hari ini close di 4.966 atau naik 1% ya, sudah close di atas 4.937 ya. Dan yang kita butuhkan yaitu besok ya, IHSG juga bisa naik ya, atau membentuk
candlestick ya, candlestick naik yang hari kedua ya. Nah, karena dengan hari kedua naik ya, candlenya naik yang bodinya cukup bagus ya, bodinya full body ya, itu akan mempertegas bahwa IHSG masih bisa ya, potensinya cukup besar untuk melanjutkan kenaikan menuju high ya sebelumnya yang ada di 5139 ya. Dan kemudian menuju ke resisten berikutnya di 5278 ya. Nah, bila kita lihat dari MACD-nya ya, sudah 2 hari terakhir ini sudah mulai ada tanda-tanda mulai adanya akumulasi beli kembali. Nah, ini yang kita akan tunggu konfirmasi ya hari akhir ya. Akhir dari konsolidasi panjang ini ya, apakah besok, nah besok ini adalah konfirmasinya ya. Apabila berhasil, lebih bagus kalau bisa close di atas 5.000 ya. Semakin memperbesar chance IHSG untuk naik kembali ya. Jadi acuannya ya, angkanya closing candle-nya 2 hari berturut-turut close di atas 4.937 ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu dalam mengambil keputusan beli atau jual.